Menjadi manusia baru mulai dari rumah dulu ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Di dalam sebuah pertemuan kelas di sebuah seminari, ada seorang dosen yang bertanya kepada para mahasiswa teologi tingkat akhir, apakah ada contoh keluarga yang sempurna di dalam Alkitab? Kalau ada, keluarga siapa? Saya pikir saudara pasti akan sama seperti para mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah tentang keluarga Kristen tersebut. Saudara akan mencoba mengingat lagi nama-nama dalam Alkitab yang cerita kehidupan mereka sudah tidak asing lagi di telinga kita. Mungkin saudara juga akan buka Alkitab dari kitab Kejadian dan mencoba mendaftarkan keluarga-keluarga yang terlihat sempurna. Para mahasiswa tersebut mulai berdiskusi satu dengan yang lain. Ada yang mengatakan keluarga si A, tetapi ketika memikirkan kenapa dia punya banyak istri ya. Kemudian keluarga si B, C, D, tapi kenapa suaminya begini dan begitu, anaknya begini dan begitu. Setelah 1 jam berdiskusi, para mahasiswa ini hanya bisa garuk-garuk kepala, menandakan mereka tidak menemukan keluarga yang sempurna itu. Setelah kejatuhan manusia di dalam dosa, memang tampaknya tidak ada lagi keluarga yang kehidupannya sempurna. Dosa telah menimbulkan pertengkaran suami istri yang tidak berhenti dan berujung pada perceraian. Dosa telah membuat anak-anak mendurhakai orang tua mereka. Namun rancangan Allah yang indah terhadap kehidupan keluarga tidak pernah berakhir. Bagi manusia-manusia baru dalam Kristus, karya anugerah Allah akan terus memperbarui setiap anggota di dalam rumah tangga untuk dapat membangun relasi yang indah seperti rancangan semula dari Allah. Setiap anak-anak Tuhan dimampukan untuk membangun kehidupan keluarga yang terus disempurnakan di dalam Kristus. Dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1, Paulus menunjukkan hal-hal praktis di dalam kehidupan berkeluarga yang dapat dijalankan oleh orang-orang percaya. Setelah membicarakan tentang manusia baru di dalam Kristus kepada jemaat di Kolose pada bagian sebelumnya, Paulus meneruskan surat rasulinya dengan menunjukkan di mana dan bagaimana orang-orang Kristen di Kolose dapat mempraktikkan iman melalui tindakan sehari-hari. Keluarga di rumah tempat tinggal mereka adalah tempat yang paling cocok untuk melatih diri agar dapat menunjukkan sikap hidup dari seorang manusia baru. Seorang Kristen dapat terlihat baik ketika berada di gereja, tapi topeng tersebut akan lepas dengan sendirinya ketika orang tersebut sudah pulang ke rumah. Jika begitu, bukankah kehidupan sebagai seorang ayah atau ibu atau anak atau hamba saat berada di rumah adalah lebih penting daripada di luar rumah? Ketika Paulus berbicara tentang membangun relasi anggota keluarga, Paulus melihatnya dari 3 perspektif relasi. Yang pertama, relasi suami dengan istri. Yang kedua, relasi orang tua dengan anak. Dan yang ketiga, relasi tuan dengan hamba. Jangan kita bingung ketika Paulus melibatkan relasi tuan dengan hamba pada bagian ini. Ketika dia membahas tentang relasi anggota keluarga, dia pula berbicara tentang relasi tuan dengan hamba. Pada masa itu, ada hamba yang terhitung menjadi anggota dari suatu rumah tangga karena hamba tersebut melayani di keluarga di mana ia tinggal bersama dengan mereka.
Mari kita mulai dengan yang pertama, relasi suami istri. Di Kolose pasal 3 ayat 18-19 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Paulus menawarkan dua prinsip dalam relasi suami istri, yaitu otoritas dan kepatuhan. Suami sebagai kepala keluarga memiliki otoritas, tetapi bukan berarti dia dapat bertindak semena-mena. Istri sebagai pasangan yang sepadan harus tunduk pada pimpinan suami dengan patuh. Jangan kita salah memahami bahwa Paulus menganggap wanita selalu lebih inferior dan tidak memiliki hak dalam rumah tangga. Kata tunduk yang dikenakan oleh Paulus kepada para istri tidak berarti seorang istri berada di bawah penjajahan suaminya. Tetapi seorang istri yang menundukkan diri kepada suaminya berarti dia dengan sukarela dan bertanggung jawab mematuhi pimpinan dari suami yang dicintainya. Nasihat Paulus tidak hanya berhenti kepada para istri, tetapi dia juga memberi dua perintah kepada para suami. Para istri adalah pasangan hidup dari para suami. Oleh karena itu, para suami harus menunjukkan kasih kepada istri-istri mereka. Kasih ini bukan hanya diungkapkan pada hari Valentine, hari ulang tahun istri, hari ulang tahun pernikahan, ataupun momen-momen indah antara suami istri lainnya. Mengasihi istri adalah suatu kewajiban suami sejak hari mereka mengikrarkan janji nikah hingga maut memisahkan mereka. Jika kasih itu sudah dinyatakan, maka perintah kedua Paulus kepada para suami sudah pasti dapat terlaksana. Paulus mengingatkan para suami untuk tidak berlaku kasar terhadap istri mereka. Suami yang telah menjadi manusia baru dalam Kristus bukan lagi seorang pria yang berselingkuh di luar rumah, yang pulang mabuk-mabukan dan marah-marah kepada istrinya ataupun menampari istrinya. Tetapi dia adalah pemimpin yang melindungi istrinya dan membangun keluarganya dengan kasih. Untuk membangun sebuah keluarga Kristen yang sehat, relasi suami istri harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum para suami istri ini dapat membangun relasi dengan anak-anak mereka. Berikutnya, nasihat yang kedua, Paulus menyoroti relasi orang tua dengan anak. Di Kolose pasal 3 ayat 20-21 yang berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Perintah agar anak-anak menghormati dan menaati orang tua merupakan salah satu bagian dari 10 hukum Taurat. Pada bagian ini Paulus tidak sedang memunculkan suatu hukum yang baru, tetapi hanya menekankan kembali pentingnya anak-anak untuk patuh kepada orang tua mereka dalam segala hal, kecuali memang hal-hal tersebut bertentangan dengan perintah Tuhan yang lain. Salah satu peran yang diamanatkan oleh Allah kepada para suami dan istri ketika mereka telah menjadi ayah dan ibu adalah mendisiplinkan anak-anak mereka. Inilah tugas untuk mendidik anak-anak yang telah dikaruniakan Tuhan kepada keluarga. Tugas pendidikan anak ini bukan hanya menangkut pendidikan secara akademik, tetapi juga pendidikan iman anak di dalam rumah. Orang tua Kristen harus mewariskan iman mereka kepada generasi berikutnya. Mendidik iman anak merupakan hal yang tidak dapat terhindarkan jika para orang tua ingin anak-anak mereka mengenal Allah dan hukum-hukumnya. Pendisiplinan anak harus dilakukan agar anak-anak dapat menghormati orang tua mereka. Namun Paulus juga menyadari bahwa mendidik anak bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu Paulus menasihatkan agar para bapa, atau dapat kita artikan juga para orang tua, harus berhati-hati dalam mendisiplinkan anak agar anak-anak jangan sampai mengalami sakit hati dan tawar hati. Pendisiplinan bukan selalu identik dengan hukuman, tetapi pendisiplinan juga harus disertai dengan pemberian semangat. Ketaatan seorang anak hanya dapat dibangun dengan kasih yang terlebih dahulu ditunjukkan oleh orang tua kepada anak. Banyak orang tua yang gagal mendisiplinkan anak-anak mereka dengan tepat. Mereka berpikir bahwa dengan mengomeli anak adalah bentuk tindakan memberikan pengajaran kepada anak. Seorang penulis him terkenal, John Newton, setelah bertobat baru menyadari bahwa sebenarnya ayahnya mengasihi dia. Tetapi kasih ayahnya itu tidak diwujudkan dengan cara yang tepat, sehingga menimbulkan sakit hati baginya selama ini. Mengajari anak-anak perlu dilakukan dengan konsisten, bukan hanya pada saat anak sudah mengalami masalah, baru dimarahin habis-habisan. Jangan sampai anak-anak merasa bahwa orang tua mereka baru hadir ketika ada problem, sehingga tidak jarang kita menemukan kasus anak-anak yang sengaja membuat onar untuk mencari perhatian orang tua mereka. Relasi orang tua dan anak dapat terbangun setiap hari. Pengajaran orang tua kepada anak dapat dicicil melalui percakapan sehari-hari. Orang tua dapat membicarakan pendisiplinan itu dengan alasan yang logis dan landasan firman Tuhan untuk membantu anak-anak bertumbuh menjadi manusia yang baru di dalam Kristus.
Di bagian yang terakhir, Paulus mengingatkan jemaat di Kolose tentang relasi antara tuan dan para hamba. Kaum hamba atau bisa dikatakan budak memang hanya dipandang sebelah mata pada saat itu karena mereka telah dibeli oleh tuannya dan nasib mereka ada di tangan tuannya. Mereka harus mengabdi kepada sang tuan dan anggota keluarga seumur hidupnya. Kepada mereka yang tidak dianggap ini, Paulus menasihati di Kolose 3:22-25 yang berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang." Di sini Paulus mengajak para hamba untuk menaati Tuhan mereka dengan hati yang tulus. Ketulusan hati ini berarti dengan hati yang penuh, konsentrasi yang utuh, dan segala kekuatan yang dicurahkan untuk mengerjakan tanggung jawab yang diberikan oleh sang Tuan. Ketulusan hati ini juga berarti sang hamba siap menaati perintah tuannya, baik itu tugas yang menyenangkan ataupun beban pekerjaan yang melelahkan dan tidak disukai. Semua tugas dan tanggung jawab ini harus dikerjakan dengan hati yang takut akan Tuhan dan seperti melayani Tuhan bukan manusia. Paulus mengingatkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dengan sia-sia segala jerih lelah pengabdian mereka, tetapi mereka akan memperoleh upah di surga karena kesetiaan di dalam pekerjaan mereka. Inilah sikap yang harus ditunjukkan oleh hamba-hamba yang telah diperbarui di dalam Kristus. Di sisi yang lain, Paulus juga berbicara kepada para tuan demikian, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga." Perkataan ini mengandung nasihat sekaligus peringatan dan perintah kepada para tuan. Pada zaman tersebut, praktik perhambaan merupakan hal yang sangat wajar dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang Kristen di Kolose yang berekonomi lebih mapan pasti memiliki hamba-hamba yang bekerja di rumah tangga mereka. Namun sebagai manusia-manusia baru yang telah menanggalkan hal-hal duniawi, para tuan ini seharusnya menunjukkan sikap hidup sebagai seorang bos Kristen. Mereka harus menjadi tuan yang adil dan jujur. Mereka tidak boleh bertindak semena-mena mentang-mentang mereka telah membeli para budak itu, sehingga mereka bisa memaksa para hamba ini untuk bekerja tanpa dibayar ataupun bekerja di luar batas kemampuan mereka. Para tuan juga harus mengingat bahwa ada sang Tuan di sorga yang menghakimi dengan adil terhadap para tuan-tuan di dunia yang menganiaya hamba-hamba mereka. Para tuan ini seharusnya memandang para hamba sebagai saudara seiman yang sama-sama telah ditebus oleh Kristus. Dengan demikian, para hamba ini bukan lagi dipandang sebagai orang asing di dalam rumah tuannya. Jika setiap keluarga Kristen dapat membangun 3 relasi yang diungkapkan oleh Paulus tadi, bukankah kita akan menemukan keluarga-keluarga yang sempurna? Namun semua keindahan ini hanya bisa terbangun jika relasi antara suami istri, orang tua, anak, dan hamba dan tuan dibungkus dengan indah di dalam kasih Tuhan. Jika kita memperhatikan dengan seksama dari setiap kalimat nasihat yang diutarakan Paulus, seolah-olah ia ingin mengingatkan bahwa lakukanlah perintah-perintah ini sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, yang indah di dalam Tuhan, dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Memang benar, tidak ada keluarga yang sempurna, tapi Kristus telah menghapus seluruh kutuk dosa atas keluarga di atas kayu salib, dan keluarga-keluarga Kristen telah dimenangkan dalam Kristus bagi kemuliaan Allah. Tanpa karya anugerah Tuhan, tidak mungkin seorang suami, seorang istri, seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, dan seorang hamba sekalipun dapat menjalankan peran mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Tulisan Paulus dalam perikop ini tampak seperti nasihat-nasihat klise yang pastinya sudah sering kita dengarkan. Namun ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan dari tensa di dalam setiap kalimat perkataan Paulus. Di dalam bahasa asli Alkitab, Paulus menulis dengan menggunakan present tense, yang berarti tindakan-tindakan ini harus dilakukan oleh para istri, suami, anak, orang tua, hamba, dan tuan setiap harinya. Apalagi setiap hari kita hidup bersama dengan anggota keluarga kita. Terlebih lagi kita butuh untuk menunjukkan gaya hidup sebagai manusia baru yang telah dimenangkan oleh Kristus. Bagaimana dengan masing-masing kita dalam relasi dengan anggota keluarga kita? Apakah kita sudah menjadi seorang istri yang tunduk kepada suami sebagai kepala rumah tangga, atau justru suami kita yang tunduk di bawah kontrol kita? Apakah kita sudah menjadi suami yang memimpin keluarga dengan baik, menjadi ayah yang mengasihi dan mendidik anak, atau jangan-jangan karakter suami yang biasa sering muncul di dalam drama-drama seperti selingkuh, menampar istri, memukul anak adalah gaya hidup kita?
Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang taat dan hormat pada papa mama, atau jangan-jangan kita hanya menganggap orang tua sebagai radio rusak yang bunyinya tidak berhenti dan kita tidak menghiraukan satupun perkataan pengajaran mereka? Apakah kita sudah memperlakukan asisten rumah tangga yang melayani kita di rumah dengan baik? Ada seorang pebisnis Kristen yang juga adalah pemerhati keluarga dan parenting. Dia dan istrinya mendedikasikan diri untuk melayani keluarga-keluarga di Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu. Mereka bukan hanya mengajarkan tentang prinsip-prinsip kehidupan keluarga Kristen, mereka juga mempraktikkannya dalam relasi suami istri dan anak-anak mereka. Di dalam sebuah seminar tentang keluarga Kristen, pasangan suami istri ini mengakui dengan terbuka bahwa sebagai pembicara seminar yang sering diundang orang, mungkin para peserta memandang mereka sebagai papa mama, sebagai suami istri yang berhasil membangun keluarga yang sempurna. Tetapi dengan penuh kerendahan hati mereka mengakui ketidakberdayaan mereka untuk melakukan semua itu tanpa Tuhan. Pembelajaran tentang relasi antar anggota keluarga adalah hal yang perlu direpetisi setiap hari. Kita juga butuh pertolongan Roh Kudus untuk terus memperbarui hati manusia baru kita agar kita dapat membangun relasi antar anggota keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Punya keluarga yang sempurna adalah idaman kita semua. Tetapi adalah fakta juga bahwa dosa telah merusak tatanan indah atas keluarga. Hanya Kristus yang dapat memperbarui relasi dalam keluarga. Marilah kita juga terus membangun relasi dengan semua orang di dalam rumah kita.